Oke, welcome lagi guys. Kita akan lanjutkan lagi untuk pembahasan soal D8 ya. Tapi sebelum ke soal D8, ada iklan sebentar yaitu Dimensi Sains ngadain From Zero to Infinity yang adalah pelatihan Praweska Fisika SMA 2025. Oke, kalian bisa lihat aja di websitenya Dimensi Sains ya. Caranya mudah. Kalian tinggal ke Google, kemudian tulis aja Dimensi Sains, enter, nanti muncul paling atas, klik, lalu klik di pelatihan online, nanti klik From Zero to Infinity. Nah, kalian bisa dapatkan informasi lengkapnya di sini. Kemudian ada 12 modul yang bisa kalian baca aja di sini, jadwalnya juga sudah ada. Kemudian pendaftarannya, biaya dan segala macam juga sudah ada. Yang pasti yang pengen aku garis bawahi adalah kalau kalian mendaftar kolektif itu jadi murah ya. Jadi hanya 500K per siswa. Ada pendaftaran kolektif sekolah juga yang detailnya bisa kalian baca di sini. Ada form pendaftaran yang harus kalian isi dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat aja. Intinya adalah ini pelatihan Praweska yang diadakan selama 3 bulan dan materinya itu dirancang selengkap mungkin ya. Jadinya harusnya jika kalian mengikuti pelatihan ini dan mengerjakan semua soal latihan dan juga soal tesnya dicoba semua, dipelajari semua materinya, pembahasannya juga, aku bisa kasih jaminan bahwa peluang kalian buat lulus ke OS bahkan OSN itu menjadi semakin besar ya. Tidak pasti sih, tapi kalau kalian emang ngerjain semuanya, aku sih bisa cukup yakin 90% gitu ya bisa aja lolos ke OSP ataupun OSN. Oke, cukup itu aja iklannya. Kita lanjut ke pembahasan soal D8. Oke, jadi soal D8 adalah judulnya D8 syarat agar dua buah bola bertumbukan dua kali. Jadi di sini teman-teman perhatikan dulu sistemnya ya. Terdapat dua bola biliar identik yang diameternya adalah 5 cm. Masing-masing bergerak dengan kelajuan 3 meter per second V, menggelinding tanpa tergelincir satu sama lain pada sebuah bak persegi panjang berbentuk U horizontal yang cukup dalam sehingga bola-bola tersebut tidak bersentuhan dengan alasnya. Lihat gambar. Kemudian tumbukan antara kedua bola bersifat lenting sempurna dan setelah tumbukan tersebut, kecepatan linear setiap bola itu berbalik arah. Namun, kecepatan sudutnya tidak terpengaruh. Ya, ini cukup umum ya, karena tumbukannya itu jika dia identik, maka pasti tumbukan itu tumbukan yang sentral, dan jika kecepatannya sama, benda yang masanya sama dan tumbukannya sentral dan elastik, itu kecepatannya cuman bertukar aja ya. Dan kalau dia bertukar kecepatannya, berarti bola ini akan bergerak ke arah sebaliknya, ini juga ke arah sebaliknya dengan besar kecepatan yang sama. Ya, kalian bisa buktikan aja itu dari kasus tumbukan sederhana, namun di sini sudah langsung di step di soalnya bahwa terjadi demikian ya. Sehingga kecepatan sudutnya tidak berubah, tapi kecepatan linearnya berbalik arah. Berbalik arah itu berarti arahnya doang balik ya, besarnya mah tetap sebesar 3 meter per second. Kemudian pertanyaannya adalah A, berapa lebar bak U yang diperlukan agar bola dapat bertumbukan dua kali? Yang kedua, hitung kelajuan bola sesaat sebelum tumbukan kedua jika lebar baknya L-nya adalah 4 cm. Ini adalah soal dari 200 More Puzzling Physics Problem nomor 52. Oke, mari kita bahas. Nah, pertama, teman-teman perlu paham dulu ilustrasi gerakannya ya. Jadi, aku akan kasih ilustrasi gerakannya seperti ini. Pertama, dia itu akan bergerak tanpa slip dulu ya, menggelinding tanpa slip dengan kecepatan sudut omega dan kecepatannya itu V. Pusat masanya, masing-masing V, dan masing-masing kecepatan sudutnya juga omega. Karena tidak slip berlaku V sama dengan omega dikali jari-jari rotasinya. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan bahwa jari-jari rotasinya itu bukan R, melainkan H. H itu apa? H itu adalah jarak dari titik kontak ke pusat bola. Jadi sumbu rotasinya itu di sini. Nah, jadi yang berotasi itu dia berotasi di sini. Lingkaran ini adalah lingkaran titik kontaknya. Titik kontaknya itu nanti dia membentuk lingkaran dan jari-jarinya adalah H. Hanya itu adalah jarak terhadap sumbu horizontal yang melalui pusat massa bola. Yang mana kita bisa hitung by Pythagoras. Jadi ini tampak bisa dibilang tampak samping lah ya. Nah, dengan informasi yang diberikan di soal, kita bisa dapatkan informasi bahwa ini jari-jari bola misalkan R kecil, lebar ininya adalah L, lebar apa namanya nih? Lebar ininya ya, lebar lintasan U-nya itu ada L dan tingginya ini adalah H, kita ambil segitiga ini maka diperoleh segitiga seperti ini, yang mana ini kan L berarti ini L per 2 kalau setengahnya. Dari Pythagoras kita bisa peroleh R kecil kuadrat sama dengan H kuadrat plus L per 2 kuadrat. Kita pindah ruaskan sedikit, dapat H kuadratnya adalah R kecil kuadrat min seperempat L besar kuadrat. Kita namakan persamaan satu. Yang mana persamaan satu ini R kecilnya itu adalah setengah D. Setengah dari diameter yang diberikan di soal, yaitu 5 cm. Nah, jadi
Dia tuh tidak slip, dan tidak slipnya hubungan antara V dan omeganya adalah V sama dengan omega H ya. Kenapa? Karena memang eh, gerak melingkarnya itu tidak terjadi terhadap titik kontak yang tepat di bawah bola, tapi kan agak di samping sini ya. Jadinya jari-jari gerak melingkarnya itu ya adalah H ya, bukannya R, tapi H. Hanya tadi diberikan oleh persamaan satu. Nah, ini belum slip ya, karena dia masih menggelinding tanpa slip menuju satu sama lain. Setelah tumbukan, seperti yang info yang diberikan di soal, bahwa kecepatan linearnya itu berbalik arah dan kecepatan sudutnya itu tidak terpengaruh. Jadi dia tetap berotasinya ke sini. Sehingga dalam kasus ini, setelah tumbukan itu dia slip ya. Kenapa slip ya? Karena kondisinya tidak mungkin bahwa kalau dia berotasi kayak gini dan bergerak ke sini, berarti kan titik kontak ini tuh pasti slip. Pasti dia tuh menggesek dan terjadi gerak slip terhadap lintasan U-nya ini. Kedua bolanya ya, kiri dan kanan itu sama-sama slip. Nah, tepat ketika mereka sudah tidak slip lagi dan kita asumsikan akan terjadi tumbukan kedua, berarti kan dalam kondisi akhirnya adalah kecepatan pusat masanya itu akan kembali lagi arahnya ke satu sama lain, yang menuju satu sama lain yang aku namakan saja V1, dan dia sedang bergerak dengan kecepatan sudut omega 1. Jadi karena slip di sini nih, G geseknya itu akan memperlambat si omeganya. Jadi G geseknya ini arahnya pasti dia untuk bola yang kanan, itu G geseknya akan arahnya ke kiri. Nah, G geseknya arahnya ke kiri ini akan memperlambat si omega karena dia ngasih torsi ke sini, dan juga memperlambat V-nya ke arah kiri. Sehingga pada akhirnya dia punya kecepatan V1 ke arah kiri dan omega satunya masih searah dengan yang awal. Untuk bola yang kiri ya sebaliknya. Jadi ini sudah tidak selip lagi dan berlaku lagi kondisi V1 sama dengan omega 1H. Nah, ini adalah kondisi yang diperlukan agar dia bisa bertemukan dua kali ya. Nanti syaratnya itu kita akan lihat dari nilai V1. Pertama, kita akan cari nilai V1 dulu. Nah, cara paling mudah teman-teman itu adalah menggunakan hukum kekekalan momentum angular. Nah, sebelum ke sana, mari kita bahas dulu tentang kekekalan momentum angularnya terhadap sumbu yang mana. Jadi, momentum angularnya itu kekal terhadap sumbu rotasi yang melalui titik kontak. Nah, kok bisa? Karena gini, kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya kan bola itu berotasi terhadap sumbu yang melalui PM bola ya, yaitu yang ini. Tapi kan kalau kita menghitung momentum angular, itu kan bisa terhadap sumbu yang mana saja. Nah, sumbu lain yang nanti memudahkan kita adalah sumbu rotasi yang melalui titik kontak. Jadi sumbu rotasi ini sejajar dengan sumbu rotasi yang melalui PM bola, tapi dia itu berjarak H, artinya sumbu rotasinya itu ada di sini. Nah, kenapa sumbu rotasi yang melalui titik kontak K ini tuh momentum angularnya konstan terhadap sumbu yang ini? Alasannya adalah jika teman-teman perhatikan, gaya normal yang diberikan oleh masing-masing titik kontak ini itu kan arahnya pasti menuju pusat bola. Dan ini pastikan dia tuh memotong sumbu rotasi ini ya, sumbu rotasi yang merah. Sumbu rotasi yang melalui titik kontak. Nah, dengan demikian, kalau kita hitung torsi yang diberikan gaya normal termasuk gaya gravitasinya itu kan pasti nol ya, karena dia tidak punya lengan momen, dia melalui sumbu rotasinya. Jadinya tidak punya lengan momen, sehingga torsi yang diberikan gaya normal dan juga gaya berat itu nol. Gaya berat kan pasti dari pusat bola, yang pasti kan dia arahnya lurus ke bawah ya, yang mana itu juga melewati sumbu yang melalui titik kontak bola dengan lintasan. Jadi baik gaya normal maupun gaya berat, torsi yang diberikannya terhadap sumbu rotasi yang melalui titik kontak itu nilainya nol. Kemudian gaya gesek pun, jika kita sekarang pandang tampak sampingnya, nah gaya geseknya itu kan kita misalkan aja arahnya ke kanan gitu gaya geseknya. Gaya geseknya ini juga melalui uh, sumbu rotasi yang melalui titik kontak. Jadi ini juga lengan momen gaya F-nya itu nol terhadap sumbu K ini. Jadi aku kasih kesimpulan di sini bahwa gaya normal N, berat mg, dan juga gaya gesek F kecil, semuanya itu melalui sumbu rotasi K. Sehingga lengan momen ketiganya nol terhadap K. Jika lengan momennya nol, maka torsi terhadap sumbu rotasi K kan nol. Berarti perubahan momentum angular terhadap K itu nol. Alias momentum angular terhadap titik kontak itu nilainya konstan. Nah, sekarang mari kita tinjau hukum kekekalan momentum angularnya terhadap titik K ya. Karena kan tadi momentum angular terhadap titik K-nya konstan ya. Ingat, masuk titik K di sini adalah sumbu rotasinya ya. Jadi sumbu rotasinya itu di sini berarti keluar bidang kertas kita ya. Jadinya dia itu sumbu rotasinya cuma bisa kalau dalam sudut pandang dua dimensi adalah searah jarum jam, atau mutarnya itu berlawanan jarum jam ya. Aku pilih arah positifnya itu adalah searah jarum jam di sini. Maka berlaku momentum awal terhadap K dengan momentum akhir terhadap K. Nah, momentum awalnya itu kan kondisinya kayak gini ya, dia masih slip. Kondisi akhirnya kecepatan slipnya berubah jadi omega 1, kecepatan jadi V1. Nah, jika teman-teman ingat di kondisi awal
ini kan kalau kita pilih arah positifnya kayak gini, momentum angular pusat masanya bola sendiri terhadap K itu arahnya kan dia dari pusat massa ini ya, dengan momennya di sini, berarti kan dia cenderung muternya di arah positif ya, berarti nilainya positif MVH-nya, MV dikali dengan momennya yaitu H. Kemudian momentum angular terhadap pusat massanya itu adalah momen inersia dikalikan kecepatan sudut. Namun arahnya adalah ke sini, ke arah berlawanan dari arah positif yang kita pilih. Maka ya nilainya negatif ya, I dikali omega. Nah, ingat hubungannya omega sama dengan V per H. Kemudian di kondisi akhir, ini dua-duanya negatif ya, karena pusat massa kan geraknya ke sini, berarti lengan momennya kan yang ini, dan ini kan cenderung muternya kayak gitu ya. Omega satunya juga muternya ke arah sebaliknya dari arah positif yang sudah aku pilih, yaitu searah jarum jam, maka momentum angular akhirnya adalah min MV1H untuk momentum angular pusat massa terhadap K, dan 2 per 5 MR kuadrat dikali omega 1 untuk momentum angular pusat bolanya itu sendiri terhadap pusat massanya. Dan berlaku kondisi dia itu mengelilingi tanpa slip bahwa omega 1 sama dengan V1 per H. So, kita sederhanakan, ini kan nanti bisa aku sederhanakan menjadi samakan penyebut ya. Ini kalau disamakan penyebut, ini kan sama-sama ada V, V-nya aku taruh di sini, samakan penyebut, jadi hanya ini nanti dikali 5H ya, which is jadinya 5H kuadrat min 2R kuadrat per 5H. Untuk yang kanan ini minusnya aku keluarkan, V1-nya juga aku taruh di luar, di atas sisa 5H kuadrat plus 2R kuadrat per 5H. Maka kita peroleh hasilnya adalah seperti ini. V1 sama dengan V dikali 2R kuadrat min 5H kuadrat per 2R kuadrat plus 5H kuadrat. Nah, ini aku simpan sebagai persamaan. Nah, persamaan satu tadi adalah persamaan yang menghubungkan antara H, R kecil, dan L. Kita pengen menyatakan hanya dalam L, jadi kita substitusi aja. H kuadratnya itu adalah apa tadi? H kuadratnya adalah ini, R kecil kuadrat dikurangi seperempat L kuadrat. Jadi 5 dikali R kecil kuadrat min seperempat L kuadrat. Nah, karena min ini kan min jadinya jadi plus ya, plus 5 per 4 L kuadrat. Nah, ini bisa aku satukan, suku yang ini dan ini kan jadinya min 3 R kuadrat ya. Kemudian 5 per 4 L kuadratnya ini datang dari sini. Lalu suku yang bawah ini kan 2 ditambah 5 jadi 7. Ini tetap 5 per 4 L. Nah, jangan lupa R kuadrat itu adalah, R itu kan setengah D, jadinya kalau dikuadratkan seperempat D kuadrat. So, nanti semuanya ini bakal punya seperempat nih. Seperempatnya aku cancel aja, sehingga diperoleh hasilnya V1 sama dengan V dikali 5L kuadrat min 3D kuadrat per 7D kuadrat min 5L kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke kondisi agar terjadi dua tumbukan ya. Agar terjadi tumbukan kedua, maka kan kecepatan V1 ini haruslah positif. Karena kalau dia negatif, berarti kan dia arahnya ke kanan ya. Kita ingin arahnya itu, maksud aku ke kanan adalah, kita kalau tinjau bola yang sebelah kanan, kan agar terjadi tumbukan kedua, dia harus balik arah lagi ya. Artinya V1-nya di sini sesuai dengan tanda yang udah kita pilih ke arah kiri, nilai V1 ini harus positif. Karena jika V1-nya positif, berarti kan ya dia arahnya memang ke sini ya, bukan ke arah sebaliknya. Maka akan terjadi tumbukan kedua. Jadi syarat yang harus dipilih adalah V1-nya harus kita set lebih dari 0. Nah, di sini berarti kan kita harus men-set nilai ini lebih dari 0. Untuk suku yang di bawah ini tuh tenang saja, ini selalu lebih dari 0 ya. Alasannya adalah karena D-nya itu kan selalu lebih besar daripada L. D ini kan diameter bola, L-nya ini adalah si lebar lintasannya. Kalau lebar lintasannya lebih besar daripada D ya tentu bolanya jadinya di dalam lintasannya, bukan ngambang di bagian, bukan ngambang ya. Jadinya dia tidak kontak dengan ujung-ujung lintasan U-nya. Kan dia pengennya kontak dengan sisi-sisi dari ujung lintasan U-nya kan. Maka D-nya ya, diameter bolanya harus lebih besar daripada lebar lintasannya. Ini mengharuskan kondisi bahwa kalau ini dikali 7 dan ini dikali 5 L-nya dan D-nya, ini pasti kan nilainya lebih dari 0 karena D-nya sendiri aja lebih besar daripada L kan. Jadi ini pasti lebih dari 0. So, suku yang di bawah ini pasti selalu lebih dari 0. Maka batasannya ada di bagian atas. Sehingga yang bagian atas itu harus lebih besar daripada 0. 5L kuadrat itu harus lebih besar daripada 3D kuadrat ya. Atau L kuadratnya harus lebih besar dari 3 per 5D kuadrat. Alias L-nya harus lebih besar daripada akar 3 per 5D. Kalau kita substitusi D-nya 5 cm diperoleh 3,87 cm. Nah, ini jika suatu nilai itu lebih besar daripada sesuatu, maka yang sesuatunya ini adalah nilai minimumnya. So, lebar lintasan minimumnya adalah 3,87 cm. Nah, sekarang kondisinya adalah karena terjadi apa namanya? Karena lebar lintasannya adalah 4 cm dan ini memenuhi syarat nilai minimum lebar yang diperlukan agar terjadi tumbukan kedua, ya maka tumbukan keduanya terjadi. Berapa kecepatannya? Kecepatan tepat sebelum tumbukan kedua itu kan tidak lain adalah V1 karena kan setelah dia bergerak mengeliling tanpa slip, kecepatannya akan konstan sebesar V1 aja sampai tumbukan kedua terjadi.
Setelah tumbukan kedua terjadi, dia akan balik arah dan mulai diperlambat lagi. Artinya kita akan peroleh kondisinya adalah V1-nya itu harus lebih besar daripada ini. Salah, bukan lebih besar. V1-nya itu tepat sama dengan ini, tinggal kita substitusi aja. Nah, kalau kita substitusi L-nya itu 4 ya, L-nya 4 seperti di sini, dan D-nya itu kita substitusi 5, akan diperoleh hasilnya 1/19 V. Yang adalah kecepatan sebelum tumbukan kedua adalah 0,16 meter per second. Seperti itu. Oke, dengan demikian beres untuk pembahasan DI 8. Mungkin aku cukupkan sampai sini. So, dan nantikan pembahasan DI 9. Jangan lupa ikut From Zero to Infinity ya. Kita akan mulai di awal Oktober. Mungkin itu aja. See you guys. Bye-bye. Semangat belajarnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.